Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sobat mahasiswa? Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan kali ini kita akan belajar tentang demokrasi dan Islam. Sebagai gambaran awal, sebelum kita nanti akan melakukan diskusi dalam kelas online, pengantar awal kita akan belajar tentang pemaknaan demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kedaulatan. Atau secara gabungan dari dua kata ini memiliki makna baru pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya ini memiliki hak kesetaraan, hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Menurut para ahli, ada Abraham Lincoln di sini, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sedang menurut Sidney Hope, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan hak secara bebas dari rakyat. Nah, apa sebenarnya hakikat dari demokrasi? Hakikat demokrasi sebenarnya bagaimana peran dari rakyat dalam proses secara sosial ataupun pengambilan kebijakan atau politik. Nah, kita akan bicara tentang bentuk dari demokrasi itu sendiri. Mengemukakan aspirasi jadi salah satu bentuk dari demokrasi. Nah, bentuk demokrasi ada yang secara langsung dan ada juga yang tidak langsung. Yang secara langsung seperti apa? Yang secara langsung adalah pemilu misalnya. Ya, baik itu melalui dari pemerintah daerah ataupun sampai pusat. Kemudian ada bentuk demokrasi yang tidak langsung, yakni melalui keterwakilan atau dewan perwakilan. Ada juga dari daerah sampai juga dengan tingkat pusat. Nah, bagaimana kita mengukur tentang demokrasi? Yang pertama, pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintahan atau negara. Kemudian bagaimana pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara, serta kontrol rakyat. Selanjutnya kita akan bicara tentang 3 pandangan Islam dan demokrasi. Nanti kita pun akan belajar tentang bagaimana kita memetakan pemikiran tentang Islam dan demokrasi itu sendiri. Pertama, Islam dan demokrasi adalah 2 sistem yang berbeda. Ya. Yang kalau Islam berbeda, Islam memandang bahwa sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktekkan oleh negara-negara maju. Sedangkan kalau demokrasi luar itu demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktekkan oleh negara-negara barat. Nah, apa hubungan atau korelasi demokrasi dan Islam? Seorang pakar bernama Dr. Diyaudin Ar-Rais mengatakan bahwa ada beberapa persamaan yang mempertemukan antara Islam dan demokrasi. Namun, ada pula perbedaannya. Apa perbedaannya? Untuk demokrasi Islam itu bersifat manusiawi. Sedangkan kalau demokrasi Barat akan berpikir tentang fanatisme dan rasionalisme. Bagaimana kita tahu kalau pemikiran luar itu lebih liberal. Demokrasi Islam lebih mencakup pada pemenuhan kebutuhan duniawi, materi, mempunyai tujuan spiritual untuk yang lebih utama dan fundamental. Sedangkan untuk demokrasi Barat bersifat duniawi dan material saja. Untuk demokrasi dalam Islam, kedaulatan rakyat itu tidak mutlak, melainkan terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat, sehingga rakyat tidak dapat bertindak melebihi batasan dari syariat. Artinya ada acuan yakni dalam Quran dan As-Sunnah, sehingga apapun itu akan ada konsekuensinya. Kemudian di demokrasi Barat
itu kedaulatan rakyat itu menurut demokrasi barat adalah satu kemutakan. Lantas, apa persamaan dari keduanya? Jika demokrasi diartikan sebagai satu sistem yang diikuti asas pemisahan kekuasaan, itu pun sudah ada di dalam Islam. Demokrasi didefinisikan menurut Lincoln dari rakyat dan untuk rakyat. Pengertian itu pun ada dalam Islam, dengan pengecualian bahwa rakyat harus tahu atau memahami secara komprehensif. Demokrasi adalah adanya dasar-dasar politik dan belajar tentang bagaimana sosial masyarakat. Ada beberapa pandangan ulama tentang demokrasi. Nah, kita akan bicara bagaimana menurut konteks Yusuf Al-Qaradawi. Dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang kandidat yang berhak untuk memimpin dan mengurus keadaan mereka yang akan dipimpin. Tentu saja, mereka tidak boleh untuk memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga Islam. Kemudian ada pandangan juga oleh seorang ulama bernama Salim Al-Bahsanawi, di mana demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Yang mendukung atau sisi baiknya adalah kedaulatan rakyat selama ini tidak bertentangan dengan Islam. Namun sisi buruknya adalah bagaimana penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Inilah sebagai starting point untuk sobat mahasiswa berdiskusi dalam diskusi online selanjutnya. Nah, ada beberapa muatan yang harus dicermati, bagaimana hakikat demokrasi, parameter demokrasi, bisa memandang tentang proses atau prospek demokrasi, serta bagaimana perbedaan antara demokrasi Islam dan demokrasi Barat. Baik, sajian ini yang akan menjadi awal atau pengantar awal untuk rekan mahasiswa berdiskusi. Itu saja, terima kasih dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.